hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, pada hari ini Senin 10 Juni 2022 sidang perkara perdata dengan nomor perkara 85-PDT-G-2022-PN-GTO tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Aryansyah Tilameo sebagai penggugat dengan PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Gorontalo sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya bahwa persidangan hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Apakah para pihak sudah siap pada hari ini? Kami sudah siap ya. Baik, kepada para pihak maju untuk menyerahkan kesimpulan saudara. Baik, silakan duduk kembali. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan saudara bacakan kesimpulan dari saudara. Baik, terima kasih. Izin dari untuk membacakan kesimpulan. Silakan. Setelah melalui dan mengikuti seluruh tahapan persidangan dalam perkara Aquo, sejak agenda mediasi, pembacaan gugatan, jawaban dan agenda pembuktian dari masing-masing pihak, maka tibalah agenda penyampaian kesimpulan. Untuk itu perkenankan kami pihak penggugat menyampaikan kesimpulan kami atas fakta-fakta atau bukti yang terungkap dalam persidangan perkara perdata nomor 85-PDT-G-2022-PN Gorontalo. Sebelum kami menguraikan pokok-pokok kesimpulan, maka penting bagi kami untuk menyatakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil ataupun alasan-alasan sebagaimana yang terurai dalam gugatan penggugat. Kedua, bahwa apa yang sudah diajukan dan diuraikan dalam gugatan penggugat maupun bukti-bukti yang diajukan mohon dinilai sebagai satu kesatuan dengan apa yang akan diuraikan dalam kesimpulan kami ini. Adapun pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut. Pertama, tentang gugatan penggugat, bahwa penggugat pada tanggal 22 Oktober tahun 2021 telah melakukan perjanjian pembiayaan atau perjanjian fidusia kendaraan bermotor roda 6 dengan Ferawati Potonuo dengan jangka waktu pelunasan sampai dengan tanggal 22 September 2024 dan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp6.863.000 berdasarkan nomor kontrak 0708.21211968 yaitu sebuah unit mobil niaga dan telah terbit sertifikat jaminan fidusia. Bahwa penggugat telah berhasil membayar angsuran kepada tergugat sejak tanggal 22 Oktober 2021, namun mulai sejak bulan Januari 2021, usaha penggugat mengalami permasalahan ekonomi. Bahwa karena mengalami kondisi ekonomi, usaha yang sulit membuat penggugat mengalami keterlambatan pembayaran sehingga atas keterlambatan tersebut, pihak Ferawati Potonuo tanggal 27 Oktober 2022 melakukan penarikan paksa unit kendaraan tanpa melakukan prosedur hukum yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu permohonan penetapan eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Tilamota. Bahwa adapun penarikan paksa yang dilakukan oleh Ferawati Potonuo adalah dengan cara merampas kendaraan tersebut dari tangan saudara Agil Manuarfa yang diambil secara paksa dengan cara menjigat mobil. Bahwa akibat penarikan paksa tersebut penggugat berkeberatan karena penggugat tidak pernah menyerahkan secara sukarela atau bahkan menandatangani surat penyerahan unit. Bahwa oleh karena itu Dinamika Multifinance Cabang Gorontalo yang merampas kendaraan penggugat tanpa menunjukkan sertifikat fidusia dan dengan cara paksa tanpa ada persetujuan serta tanpa melalui prosedur hukum yang benar adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mulia. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian di atas telah benar nyatanya tergugat telah merampas secara paksa dengan cara melawan hukum, maka patut kiranya tergugat dihukum untuk menyerahkan dan mengembalikan dalam keadaan semula objek jaminan fidusia. Berdasarkan uraian-uraian di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Ceki yang mulia Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa
mengadili, dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan menurut hukum perbuatan tergugat yang merampas kendaraan roda 6, yaitu sebuah unit mobil dengan spesifikasi kendaraan merek Type Isuzu truk NMR 71 HD.1 dump truck tahun warna 2018 warna putih, nomor rangka MHCN-MR 71 HJJ 087637, nomor mesin B087637 dengan nomor polisi DM 8187CB. STNK atas nama Ariansati Lameo adalah perbuatan melawan hukum. Menghukum tergugat untuk menyerahkan atau mengembalikan kepada penggugat dalam keadaan sempurna tanpa kurang dari satu apapun objek jaminan fidusia. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh penggugat berupa kerugian material sebesar 3 juta rupiah setiap bulannya, dihitung sejak tergugat merampas kendaraan yang dikuasai penggugat sejak bulan Oktober 2022 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan kerugian imaterial sebesar 100 juta rupiah akibat perbuatan tergugat merampas kendaraan di tengah jalan dengan cara melawan hukum. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah 500.000 rupiah setiap harinya, dihitung mulai ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai tergugat menyerahkan kendaraan. Keenam, menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini. Ketujuh, menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian majelis hakim yang memeriksa perkara ini kami ucapkan terima kasih. Semoga diperoleh keadilan yang benar-benar adil serta semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan petunjuk kepada kita sekalian. Gorontalo 2022, hormat kami kuasa hukum penggugat. Terima kasih. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, silakan saudara bacakan kesimpulan dari saudara. Izin berdiri yang mulia. Silakan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari tergugat. Bahwa setelah mengikuti proses persidangan dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Gorontalo, proses jawab-menjawab pengajuan bukti-bukti, baik surat maupun saksi dari kedua belah pihak, serta memperhatikan jalannya persidangan, maka dengan ini penggugat melalui kuasa hukumnya akan mengajukan kesimpulan. Perkenankanlah kini kami sampaikan kesimpulan untuk membantu majelis hakim merumuskan putusan-putusan yang seadil-adilnya. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil tergugat dalam eksepsi ataupun jawaban duplik kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya. Demikian juga hal ini yang dapat tergugat sampaikan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara ini. Dengan demikian, jelas gugatan penggugat tidak benar, kabur, tidak berdasarkan fakta hukum, dan tidak memiliki dasar hukum. Sebagaimana yang diwajibkan dalam setiap surat gugatan, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan penggugat ini ditolak. Keempat, bahwa penggugat tidak menguraikan perbuatan yang dilakukan tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian penggugat serta hubungan kasual antara perbuatan yang disebut melawan hukum tersebut dengan kerugian yang terjadi. Kelima, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah keliru dan kurang lengkap karena tidak menjelaskan secara utuh dari awal perjanjian tentang kesepakatan perjanjian pembiayaan perkara akwa ini, maka sudah sangat jelas menurut hukum gugatan penggugat ini adalah gugatan yang kabur. Terakhir, bahwa dikarenakan gugatan penggugat kabur atau tidak jelas, tergugat bingung atas maksud atau kerugian
kerugian material yang diasumsikan sebesar 3 juta rupiah setiap bulannya karena tidak ada dasar perhitungannya dan hanya menggunakan saja. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian majelis hakim yang memeriksa perkara ini kami ucapkan terima kasih, dan apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Gorontalo 2022, hormat kami kuasa hukum tergugat. Terima kasih. Baik, kepada pihak penggugat dan pihak tergugat, apakah ada hal-hal yang ingin saudara sampaikan? Cukup yang mulia. Baik, para pihak sudah menyerahkan dan membacakan kesimpulannya dan menyatakan cukup dan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun lagi. Maka persidangan selanjutnya adalah pembacaan putusan dan majelis hakim akan menyusun putusannya terlebih dahulu. Panitra, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Senin tanggal 18 Juni 2022 yang mulia hakim. Baik, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah saudara bisa hadir pada tanggal 10 Juni 2022 dan siap hadir untuk mengikuti persidangan berikutnya? Kami siap yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk menyusun putusannya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu yang akan datang, yaitu pada hari Senin tanggal 18 Juni 2022. Dan majelis hakim memerintahkan kepada pihak penggugat dan pihak tergugat untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi, dan perintah ini berlaku sebagai panggilan resmi. Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan.